Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan zaman ini atau sekarang kita sulit menemukan informasi metodologi agama yang menjamin ilmiahnya dan menjamin bisa untuk dibuktikan dari variabel-variabel agama, dan kita mesti hakul yakin membuktikan apa yang telah dialami dari kejadian-kejadian yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kesalahan itu di awalnya adalah sudut pandang, pemahaman yang salah, maka dari atas yang salah semakin ke bawah, sudut itu akan semakin besar friksinya. Maka dari atas atau ujung pemahaman yang salah makin ke bawah akan dicerna sebagai kesalahan-kesalahan selanjutnya. Contohnya, yang mengira Rasulullah itu manusia, maka Rasulullah itu mati. Maka Rasulullah tidak ada lagi setelah zaman pasca daripada Nabi Muhammad. Itu sangat keliru. Jika itu tidak dipahami atau dimengerti oleh ulamanya atau ahli-ahli agama yang menyampaikan teori agama, maka umat pun semakin tidak tahu objektifnya agama. Karena Rasulullah itu adalah frekuensi kita untuk menuju frekuensi Allah Ta'ala. Pintunya lewat situ. Nabi itu manusia, sedangkan Rasulullahnya bukan manusia. Hanya saja Rasulullah menempati Nabi, maka bentuknya pun menyerupai Nabi. Rasulullahnya itu adalah fi'il sifatnya Allah, sedangkan Nabi manusia yang terbatas yang bisa mati. Maka ketika Rasulullah itu nabinya telah mencapai batas umurnya, maka meninggallah dia. Sedangkan Rasulullah waris atau menempati wadah berikutnya, menempati wadah berikutnya, menempati wadah berikutnya. Yang Rasulullah itu ada di setiap zaman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum haris, dan terusnya. Telah datang seorang utusan di antara kaummu sendiri. Dari kaummu sendiri berarti dari orang kita juga, zaman kita juga, dari golongan manusia kita juga. Jadi bukan dari golongan masa lalu. Itu yang masih dicari. Ada seorang utusan manusia yang membawa frekuensi Rasulullah. Karena logikanya, jika nggak ada frekuensi Rasulullah sudah kiamat, sudah ditutup semuanya. Kenapa? Jalan menuju ibadah atau apapun yang untuk berkoneksi atau berhubungan dengan Allah Ta'ala, pintunya hanya lewat itu. Yang di akhir zaman wadahnya itu bukan disebut nabi, bukan pula disebut rasul seperti kebanyakan orang dahulu, enggak. Tapi al ulama waris yang membawa frekuensi Rasulullah yang di dalam Quran disebut sebagai waliya mursyida. Jokowi manusia, presiden, jabatan presiden bukan manusia. Tapi jabatan presiden ditanamkan pada Jokowi, maka orang kenalnya Presiden Jokowi. Bentuknya Jokowi dan Presiden Jokowi itu sama. Tetapi Jokowi itu berbeda dengan jabatan presidennya itu. Itu dua unsur yang berbeda. Buktinya, ketika nanti Presiden Jokowi telah selesai tugasnya, maka jabatan presiden itu akan waris kepada wadah berikutnya. Itu buktinya bahwa jabatan presiden dengan orangnya itu berbeda.
antara nur dan orangnya atau wadah pembawanya itu berbeda. Nah, itu sama saja dengan Nabi dengan Rasulullah, itu dua unsur berbeda. Jangan mengira Rasulullah itu mati. Rasulullah bukan orang, ngapain mati? Rasulullah itu cahayanya Allah atau fi'il sifatnya Allah. Yang itu mestinya amal ibadah kita semua untuk menuju Allah mesti lewat frekuensi itu. Sementara tujuan dari penciptaan manusia itu hanyalah untuk beribadah dan menyembah. Maka mesti mencari frekuensi Rasulullah yang ada di zaman kita sendiri, dari golongan kita sendiri, kaum kita sendiri. Maka sulit untuk ketemu dengan guru wali yang mursyid, karena hanya ada satu di dunia. Mursyid itu hanya ada satu yang sumber. Lainnya kalau ada mursyid pantulan cahayanya mursyid. Nah mungkin yang mutlak itu ada 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau bahkan 100. Maka di antara mursyid di dunia ada satu yang benar-benar waris, wali ya mursyid. Yang itu isinya adalah sama persis dengan isi dari Rasulullah Muhammad. Isinya sama, yaitu Rasulullah itu sendiri nurun ala nur. Yang disebutkan di ayat An-Nur 35. Yang nur itu ditanamkan pada Muhammad, orang menyebutnya Nur Muhammad. Sama. Jadi mesti ketemu itu. Nah, Muhammad pun berguru kepada nur itu. Jadi guru kita mesti guru yang sama dengan gurunya Nabi Muhammad. Metodologinya harus sama dengan metodologinya Nabi Muhammad. Lewat jalan yang sama dengan jalan yang dilewati Nabi Muhammad. Maka kita akan ketemu kejadian-kejadian yang dilewati Nabi Muhammad. Walaupun itu di zaman 1400 tahun yang lalu. Itu cara membaca kitab atau mengimani atau kesaksian akan Rasul. Mana mungkin kita bersaksi sementara Rasulnya yang manusia itu nggak ketemu? Nggak mungkin. Makanya mesti lewat jalan yang multidimensional, yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Itu mesti pakai dimensi rohani, nggak mungkin pakai dimensi akal. Maka seluruh teori, seluruh pemahaman yang didapatkan dari ceramah, walaupun yang dapat dari panca indera, didengar, dilihat, dirasa atau apapun itu semuanya tidak bisa dipakai. Begitu kita tidur saja sudah hilang ilmunya. Apalagi membayangkan yang kejadiannya di 1 tahun yang lalu. Apalagi yang 1400 tahun yang lalu. Mana mungkin? Nah, Nabi Muhammad walaupun tidak pernah hidup di zaman Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tapi kok tahu kejadiannya semuanya? Karena lewat jalan yang sama, metodologi yang sama, gurunya sama. Maka bersaksi akan orang-orang yang lewat jalan itu sebelumnya. Oh, Nabi Musa ketemu ini, aku pun tahu. Oh, Nabi Ibrahim melewati proses ini, aku pun tahu. Oh, Nabi Yunus, Nabi Nuh, begini, aku pun tahu. Karena kita memasuki alam multidimensional yang tidak lagi terikat ruang dan waktu, tidak lagi terikat lafal dan huruf, yang itu hanya bisa dijangkau lewat sebuah metodologi kerohanian. Maka akal tidak akan bisa menjangkau itu. Logika kita sudah putus, nggak mungkin bisa. Itulah kenapa kami bersikeras, gak usah diskusi, gak usah teori. Itu semua dusta. Gak mungkin tahu. Walaupun hafal Quran misalkan, walaupun ahli teori, ahli tafsir, ahli logika, yang ilmu pengetahuannya luas, itu gak laku kalau jika dipakai memasuki alam multidimensional. Baru alam sadarnya sudah terbatas. Apalagi melewati alam di 1000 tahun yang lalu, 10.000 tahun yang lalu, nggak mungkin bisa. Sedangkan akal hanya
umurnya sesuai dengan umur jasmaninya. Sudah itu saja. Bahkan tidur pun sudah hilang akarnya. Apalagi pingsan, apalagi mati. Sedangkan roh tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada jenis kelamin, tidak ada apapun. Semuanya yang roh itu adalah rahasia Allah yang unlimited, juga undefinisi. Maka hanya dengan itulah alat yang bisa digunakan untuk memasuki dimensi yang tidak dibatasi ruang dan waktu, yang tidak lagi berlaku dulu, sekarang, ataupun akan datang. Karena lewat alam multidimensional yang sama. Dan itu hanya akan diajarkan di dalam pelajaran Tarekatullah. Untuk perjalanan manusia menuju Allah itu melewati banyak sekali lapisan dimensi. Lapisan kesadarannya ada 7 lapis langit. Rohaninya pun demikian. Maka sangat jauh ketinggalan umat Islam kalau tidak menggunakan metodologi tarekat ini. Nah, karena dari awal memang kita terdogma dengan sudut pandang yang salah, maka semakin kesini semakin salah, semakin membias. Maka untuk meluruskannya kembali memang butuh perjuangan ekstra. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara di sini punya visi misi yang sama, spirit yang sama, semangat yang sama. Kita berdakwah berjuang sama-sama supaya agama itu kembali lagi kepada pokok pangkalnya yang tegak lurus daripada yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga agama itu ada powernya, ada potensinya. Tidak hanya jumlahnya saja yang banyak, tapi ibarat budi lautan. Tapi mestinya Islam itu ya'lu wala yu'lalai, sangat tinggi dan tiada yang melebihinya. Dan juga ilmiun wa amaliyun. Ilmiun itu ilmiah, ilmiah itu logis dan bisa sesuai dengan hukum dan rumus kaidah ilmu pasti eksakta. Dan amalian itu bisa dibuktikan. Jadi bukan hanya cerita, Mi'raj cerita, akhirat cerita, neraka cerita, surga cerita. Maka agama pun agama cerita, Tuhan pun Tuhan cerita. Dapat apa dari dongeng? Dapat apa dari cerita? Buktikan dong. Itu ilmu yakin, ilmu cerita itu tertolak. Ainul yakin, yang itu melihat saja nggak bisa terima Allah. Baru hakul yakin, yang itu kita membuktikan diri, mengalami sendiri dengan pengalaman empirisnya. Sudah, kita akan ketemu kejadian yang dialami orang-orang yang sebelumnya lewat jalan itu sebelumnya. Itu cara membuktikan agama. Makanya kata Nabi, awaluddini ma'rifatullah. Nah, pertanyaannya, yang menyampaikan agama sekitar kita itu apakah telah makrifat? Kalau makrifat dia pasti kenal Allah, dia pasti telah ketemu Allah, pasti tahu surga neraka, pasti tahu alam kubur, pasti tahu Rasulullah. Berusaha saja bersaksi akan Allah dan Rasul. Mana bisa jika tidak melalui metodologi yang sama, jalan yang sama, guru yang sama dengan gurunya Nabi Muhammad SAW. Barulah kita memungkinkan bisa ketemu kebenaran agama yang maha tinggi, agama yang sempurna, Islam. Itu dia. Jadi Islam itu makom, dimensi, bukan apalan, bukan teori, bukan pemahaman, bukan dogma, bukan menurut kita. Buang semua dogma-dogma itu. Enggak laku itu, enggak laku. Semua harus kita buktikan. Cari orang yang berani menggaransi bisa membuktikan. Cuma teori ya banyak, anak kecil pun bisa. Google aja bisa. Bedakan antara membaca teorinya dengan membuktikan kejadiannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi ridha wal inayah. Billahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Pelajari betul uraian kami
Itu bukan bahasa akal, itu bahasa rohani. Maka untuk bisa memahaminya mesti dengan adaptasi yang ekstra. Jadi jangan sekedar membaca asal-asalan, diresapi kata demi kata dengan merendah, mengosongkan diri. Jangan dipakai itu sok pintarnya, sok taunya, sok mengertinya, sok hafal dalil. Dalil itu nggak laku. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.